Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rohaida dengan nomor NPM 241002039. Di sini saya dari kelas SI 4B. Di sini saya akan menemukan proyek aplikasi di NetBeans, yaitu peternakan. Nah, di peternakan ini saya mengambil dua tabel, yaitu customer dan produk. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian customer dulu. Untuk bagian customer ini, di bagian awal kelas customer ada dua jenis variabel. Variabel tunggal. Nah, variabel tunggal ini isinya nama, nomor HP, terus alamat. Digunakannya untuk menyimpan data dari satu customer. Sedangkan variabel yang tipenya array list seperti data ID, terus data alamat. Nah, itu tuh digunakan untuk menampung banyak data customer sekaligus secara dinamis. Terus yang selanjutnya ada public customer ini. Nah, kelas ini tuh memiliki dua konstruktor. Pertama digunakan jika ingin membuat objek kosong terlebih dahulu. Terus konstruktor kedua digunakan jika ingin membuat objek kosong yang langsung diisi data awalnya. Keduanya konstruktor ini sama-sama wajib melakukan instasi array list agar penampungan datanya siap digunakan dan tidak error. Terus yang selanjutnya lagi metode input data. Nah, metode input data ini tuh bertugas memasukkan data baru ke dalam array list menggunakan fungsi add ini. Yang selanjutnya lagi ada list data. Untuk metode list data ini tuh digunakan untuk mengambil seluruh list data yang ada. Terus ada juga di sini get add. Metode get ini get dan ini set. Untuk metode get and set ini tuh penerapannya konsep enkapsulasi untuk membaca dan mengubah data variabel privat. Terus yang terakhir itu ada cek data. Nah, untuk data ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi data nomor customer di dalam array list ke layar berbentuk pop-up pesan. Gitu. Terus ada di bagian ini metode get index array list. Nah, untuk metode get index array ini untuk mencari baris indeks keberapa data utama berdasarkan add-nya. Nah, get index of ini misalnya ke indeks ke 0, terus ke 1, tapi jika tidak ditemukan, dia akan nilainya menjadi -1. Begitu. Ini ubah data array. Ini tuh untuk mengupdate data. Jadi logikanya ini pertama, program tuh mencari posisi indeks data lama menggunakan get index array add. Nah, setelah ketemu di indeks array ini, data lama di semua array list akan dihapus menggunakan remove. Nah, remove i. Setelah bersih, data yang baru akan dimasukkan kembali menggunakan metode input data. Terus, untuk hapus data array list ini berfungsi menghapus total data customer. Nah, cara kerjanya juga mirip dengan fungsi ubah data. Terus, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian produk Java. Perbedaan pertama pada tipe data produk dan customer itu tuh jika di kelas customer semua atributnya menggunakan string. Nah, di kelas produk ini kita menggunakan kombinasi tipe data atribut seperti nama, terus deskripsi, walaupun tetap menggunakan string. Namun untuk atribut numerik seperti age, harga, umur, dan berat kita menggunakan tipe data integer. Nah, hal ini juga berdampak pada pembuatan array list-nya. Untuk array list-nya wadah penampung seperti data add, gitu, data harga, data umur, dan data berat. Deklarasinya itu menggunakan objek proper array list integer, bukan array list string. Nah, terus karena tipe datanya beda, otomatis parameter
pada metode input seperti tipe pengembalian return, terus tipe pada metode listnya juga menyesuaikan. Contohnya pada metode ini input data add, terus juga pada ini list data add-nya mereka sekarang menerima dan mengembalikan nilai bertipe integer. Nah, terus karena tipe datanya berbeda, otomatis parameter pada metode input seperti tipe pengembalian, return tipe pada metode yang seperti saya bilang tadi, input data add dan list ID itu tuh perbedaan fiturnya tuh tidak ada fitur diubah dan dihapus. Perbedaan terakhir dari segi kelengkapannya fitur manipulasi datanya di dalam kelas produk. Ini tuh fitur untuk mengelola data array-nya lebih sederhana karena belum dilengkapi dengan metode pencarian indeks. Seperti get index array, ubah data array, terus menghapus data array seperti yang ada pada kelas customer ini. Saya akan mulai masuk di bagian penjelasan frame customer Java. Ini untuk desainnya ada add, user ID, nama, nomor HP, alamat, terus ada tambah, ubah, hapus, terus cek data. Ini tuh tabel customer-nya ya. Terus untuk bagian sebelumnya nah untuk public class frame customer-nya ini tuh merupakan turunan dari Java, Swing, JFrame. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, fungsinya itu end components. Di dalam konstruktor akan dieksekusi untuk menggambar semua komponen visual seperti tombol, label, text field, dan tabel yang sudah desain melalui NetBeans from editor. Terus yang selanjutnya tuh bagian yang selanjutnya juga sebelum data itu dimasukkan ada proses validasi. Jika add atau nama kosong, aplikasi akan memunculkan peringatan. Jika terisi fungsi model titik atau itu akan mengambil teks yang kita ketik di komponen JXFAT untuk memasukkan ke baris tabel baru. Setelah sukses, from input-nya langsung dikosongkan kembali. Jadi kayak gitu. Terus untuk private void, nah ini tuh bisa mengubah atau menghapus data. Kita memiliki metode event bernama Jailable Mouse Click ini. Saat user mengklik salah satu baris di tabel, program mendeteksi indeks baris tersebut melalui get select set row. Kemudian memindahkan data dari kolom tabel kembali ke text field. Masing-masing menggunakan fungsi get value add. Terus yang selanjutnya lagi untuk tombol ubah. Nah, untuk ini tombol ubah ini tuh segala user memilih data dari tabel, perubahan teks yang diketik di text field akan disimpan kembali ke baris tersebut menggunakan perintah model set value. Nah, sedangkan tombol hapus memiliki fitur pengaman berupa dialog konfirmasi konvensial. Jika pengguna memilih pilihan yes, maka baris data di tabel yang diseleksi akan dihapus permanen menggunakan fungsi model removal. Nah, terus aksi tombol cek data, programnya akan menghitung total baris yang terisi di dalam tabel menggunakan fungsi get row count, lalu menampilkannya lewat pop-up dialog ringkas untuk menginfokan jumlah total customer-nya. Itu untuk bagian customer ya, ini tadi desainnya. Terus yang selanjutnya tuh frame produk. Nah, frame produk ini juga sama aja, cuman beda desainnya dan isi dalam tabelnya. Di sini tuh ada add, kategori add, bikin, terus nama, gambar, harga, umur, berat gitu kan, terus deskripsi. Nah,
search-nya untuk lihat di layar, jika frame customer kita hanya mengelola 5 kolom data pada komponen J tabel 1. Nah, terus di frame produk ini kita mengelola 9 kolom data sekaligus, mulai data add, bikin, nama, terus yang seperti di desain tadi ya. Terus yang bagian selanjutnya itu ada di bagian ini. Ini tuh pada metode aksi tombol tambah, logika validasinya tuh memeriksa apakah JText file-nya untuk add dan JText file untuk nama produk sudah terisi. Jika aman, fungsi model add row akan memasukkan seluruh teks dari ke-9 JText file tersebut ke dalam satu baris tabel baru secara berurutan, lalu membersihkan seluruh form inputannya. Terus lagi ada di bagian model ini. Nah, untuk tombol ubah ini mekanismenya juga sama, yaitu mendeteksi baris tabel yang dipilih lalu memperbarui isi datanya. Isi datanya kolom demi kolom dari indeks 0 hingga indeks ke-8 menggunakan model set value add sesuai nilai baru yang diketik pengguna. Terus sedangkan untuk tombol hapus hanya akan langsung membuang baris data produk yang ditunjuk dari tabel lewat perintah model remove row. Terus setelah mendapatkan konfirmasi yes dari pengguna. Yang selanjutnya lagi ini ada bagian tombol cek data yang terakhir. Nah, cek data itu tuh memanfaatkan getable getroCount untuk menghitung total produk peternakan yang terdaftar di tabel dan memunculkannya lewat dialog pesan ringkas. Sebagai yang terakhir, frame utama ini tuh di dalam menu utama ini desainnya dibuat sangat sederhana dan ringkas aja ya. Aku tuh hanya mendeklarasikan 2 buah komponen tombol JButton dan BTN customer yang diberi label from customer dan BTN produk yang diberi label frame produk. Terus logika interaksinya tuh ada pada kedua metode ini. Ketika tombol from customer diklik, program akan membuat objek instansi baru dari from customer lewat perintah new from customer dan langsung menampilkan ke layar dengan fungsi set variable true. Terus begitu pula saat tombol from product diklik, program akan memanggil new from product set variable true untuk membuka tampilan manajemen data produk. Nah, di public static void ini fungsinya itu adalah titik awal atau entry point ketika seluruh project aplikasi peternakan ini dijalankan. Nah, perintah new frame utama set variable true memastikan bahwa halaman menu utama inilah yang pertama kali muncul di layar pengguna sebelum masuk ke manajemen data customer maupun produk. Sini kita coba tambahnya 2, terus 1 namanya Selin, nomor HP-nya, terus alamatnya Mekah. Kita tambah, terus klik OK. Nah, terus Denny kita ubah contoh jadi perdana, alamatnya jalan Jana ubah. Nah, terus bisa kita salin, kita hapus. Di sini klik yes. Nah, maka akan terhapus. Ini untuk tabel customer. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan proyek aplikasi di NetBeans peternakan punya saya. Mohon maaf apabila ada salah
kata dan ucapan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.